Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Jumadi, mahasiswa IAIN Surakarta dari Fakultas Adab dan Bahasa jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video-video yang saya buat tentang Serat Pangasian, mulai dari Lampah Labet sampai Nistan Madioning Utami, yang saya akan jelaskan kesimpulannya satu persatu, mulai dari Lampah Labet. Nah, di Lampah Labet itu berisikan tentang bagaimana seseorang memberikan jasanya kepada orang lain supaya orang lain itu mampu mengerti bahwa dirinya ingin menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Kemudian untuk langkah wewe. Nah, untuk langkah wewe sendiri itu menggambarkan bahwa kita diajarkan untuk memberi kepada orang lain, terutama kepada orang yang kurang mampu. Terus untuk langkah ngawang sendiri atau langkah mengalah itu mengajarkan bahwa kalau kita berorganisasi dan bermusyawarah, maka kita tidak boleh mementingkan ego kita ataupun keputusan kita di dalam forum masyarakat tersebut. Terus untuk langkah sabar. Nah, untuk langkah sabar sendiri itu mengajarkan bahwa ketika kita menjalani hidup, yang paling utama itu adalah kesabaran dalam menjalaninya. Terus untuk langkah-langkah bab selanjutnya yaitu tentang Sieng, yang bermula dari Sieng rezeki. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, apa yang harus kita lakukan supaya rezeki itu berkah dan bertambah dalam arti mampu berkembang, sehingga orang itu dicintai oleh rezeki yang datang secara terus menerus. Untuk selanjutnya yaitu Sieng Bojo, bagaimana berisikan tentang materi-materi nasihat. Nasihatnya ya kayak seperti orang tua kepada anak yang ingin menikah. Jadi bagaimana dia harus menjalani hidup ya menyayangi, terus mengasihi, memahami apa kekurangan pasangannya, terus menutupi aibnya, serta tidak menyebarkan aibnya. Nah, itu diajarkan dalam Sieng Bojo. Terus bab selanjutnya yaitu Sieng Tiang Sepuh. Nah, untuk Sieng Tiang Sepuh itu mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang yang lebih muda itu harus menghormati orang yang lebih tua, terlebih lagi orang tua kita sendiri. Terus di bab selanjutnya yaitu Sieng Sanak Sederek. Nah, untuk Sieng Sanak Sederek itu mengajarkan bahwa kita harus menyayangi saudara kita, dalam arti saudara kandung ya di sini. Terus saudara dari pihak paman atau pihak bibi atau pihak lainnya, dalam arti lingkup keluarga. Kenapa harus menyayangi? Ya karena itu merupakan saudara kita, kalau tidak kita ya siapa lagi. Terus di bab selanjutnya itu Sieng Tonggo Tepale. Nah, untuk Sieng Tonggo Tepale ini menekankan bahwa ketika kita hidup di lingkungan suatu masyarakat, maka ya yang paling dekat dengan rumah kita yaitu tetangga kita, maka kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka, karena ketika kita mendapat kesusahan, maka yang paling pertama menolong kita ya tetangga kita itu. Terus untuk selanjutnya yaitu Sieng Konco. Nah, konco itu cuma merupakan kenalan ya, maka kita harus mengasihinya, menghormatinya, serta memberi tempat yang layak, karena ya kalau nggak ada teman ya hidup terasa sunyi, dalam arti nggak
nggak bagus lah untuk kehidupan. Dalam arti kalau kamu nggak punya teman ya istilahnya kayak 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 hidup kayak monoton lah, nggak ada lika-likunya. Terus untuk sieng mitro ini lebih dekat daripada konco, yaitu dia adalah orang yang tahu sifat kamu, terus kebiasaan kamu, apa yang tidak kamu sukai dan apa yang kamu benci itu diketahui betul oleh mitra. Terus selanjutnya sieng bantoro atau lurah. Nah, bantoro atau lurah ini merupakan pemimpin yang memimpin rakyat banyak. Jadi ketika kita sebagai warga masyarakat ya harus menjunjung tinggi apa yang diputuskan oleh bantoro tersebut, karena kita sebagai rakyat yang dipimpin ya harus manut dan taat patuh kepada pemimpin. Terus di sieng rencang atau batur itu memaparkan bahwa ketika kita memiliki pembantu, maka ya kita harus mengasihinya dengan cara memberinya makanan dan pangan papan yang layak. Kenapa demikian? Ya karena kalau tidak demikian beliau tidak akan betah dan akan pergi meninggalkan kita, sehingga kalau kita punya pekerjaan banyak maka tidak ada orang yang membantu kita. Terus selanjutnya itu sieng guru. Nah, di sieng guru sendiri mengajarkan kita bagaimana kita menghormati seorang guru. Nah, guru itu ya diagung-agungkan karena keilmuannya bisa sampai kita itu ya dengan perjuangan beliau dulu pernah istilahnya ilmu beliau lebih tinggi daripada kita. Jadi apa yang beliau ajarkan itu ya kita terima yang baik-baik. Terus untuk dari segi pengalaman, guru lebih berpengalaman daripada kita. Jadi pesan dari Serat Pangasaran itu mengajarkan kita untuk mengagung-agungkan guru kita, karena yang mengajarkan kita sampai saat ini ya guru kita tersebut itu. Terus selanjutnya sieng murid. Nah, di sieng murid sendiri itu berisikan bahwa ketika kita mengajarkan seseorang, dalam arti kalau kita di posisi guru maka ya yang kita ajar itu murid. Nah, di serat itu menyebutkan detail sekali bagaimana kita harus memperlakukan murid. Kita menunjukkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dilaksanakan. Kamu harus rajin, tidak boleh malas. Nah, itu diajarkan betul di serat tersebut. Terus di selanjutnya yaitu satro atau musuh. Nah, di dalam serat tersebut juga menyebutkan bahwa kita kalau punya musuh ya harus disayangi, dalam arti sebatas antara kita dan dia itu ya walaupun musuhan tetap ada timbal baliknya. Terus selanjutnya itu sieng kewan. Nah, di sieng kewan itu mengajarkan apabila kita memelihara binatang, baik itu jinak ataupun buas, untuk yang jinak maka kita harus memberinya tempat yang layak, terus memberinya papan yang layak. Terus yang untuk hewan buas itu ketika kita mau menjinakkannya maka kita harus hati-hati ketika menjinakkannya, karena lengah sedikit kita akan diserang oleh binatang buas itu sendiri. Terus untuk bab Nisto Madyolan Utami itu merupakan teori-teori yang berisikan tentang Nisto itu tentang kejelekan. Jadi perbuatan itu ada kejelekannya apabila disertai hal-hal yang buruk di dalamnya. Terus di bab Madya itu ya merupakan tindakan yang biasa, ya selalu dilakukan, dalam arti hal yang baik-baik, seperti kalau kamu diberi ya kamu harus mau memberi, ketika kamu berhutang ya harus mau bisa dihutangi,
seperti itu. Terus untuk utami, nah langkah utami itu ya merupakan keutamaan. Jadi ketika kita memberi kepada seseorang, ya jangan sampai orang tersebut tahu bahwa yang memberi itu adalah kita. Terus di bab terakhir yaitu nistaning paweweh, yaitu keburukan dari memberi. Nah, di sini itu merupakan contoh-contoh tindakannya. Ketika kita memberi ya jangan sombong, jangan congkak, jangan angkuh. Ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan, dan jangan sampai kita menghinanya. Terus di lampah madyoning paweweh, nah di lampah madyoning paweweh itu mengajarkan bahwa kita ya memberi ya timbal balik seperti biasa. Kalau kita memberi ya dengan ikhlas. Terus di lampaing utami itu ya seperti yang dijelaskan, lampaing utamaning pawewe itu ya seperti hanya ketika kita memberi, jangan sampai orang tersebut tahu kalau kita yang memberi. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe apabila ingin mengetahui materi-materi yang sudah saya jelaskan di video-video yang lalu. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.